ketemu lagi dengan saya Nurike di sini. Di video kali ini kita akan coba untuk membahas contoh soal economic order quantity dengan diskon. Ya, jadi kadang ada supplier akan memberikan diskon atau potongan harga kepada kita jika kita membeli dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, dalam ranah economic order quantity terdapat dua trade-off-nya. Yang pertama adalah biaya simpan, yang kedua adalah biaya pesan. Kedua biaya ini bersifat cukup berbanding terbalik, sehingga kita harus mengetahui atau menghitung dulu apakah jumlah pemesanan kita yang banyak tersebut supaya harapannya mendapat diskon secara total akan menurunkan biaya atau justru kebalikannya. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba menyelesaikan contoh soal dengan kasus tersebut dan semoga video ini dapat bermanfaat. EOQ atau Economic Order Quantity itu menentukan jumlah pemesanan optimal dengan dua trade-off-nya, yaitu biaya pesan atau ordering cost dan juga biaya simpan atau holding cost. Nah, ini adalah grafik EOQ. Annual cost yaitu biaya tahunan, kemudian reorder quantity, kuantitas pemesanan. Di sini ada holding cost yang grafiknya naik seperti ini, memperlihatkan bahwa semakin banyak barang yang kita simpan, maka holding cost-nya juga akan semakin banyak atau semakin besar. Holding cost ini rumusnya adalah H, biaya simpan per unit tahun dikali dengan jumlah persediaan rata-rata. Jumlah persediaan rata-rata adalah Q optimal per 2. Nah, H ini satuannya adalah rupiah per unit tahun. Tapi ada juga kadang-kadang holding cost ini diberikan dalam bentuk proporsi. Proporsi dari harga barang. Jika kita asumsikan proporsi itu sebagai I, kemudian harganya C, nah maka rumus holding cost bisa menjadi IC dikali Q optimal dibagi 2. Kemudian ada juga grafik ordering cost atau biaya pesan. Dia agak melandai tapi turun. Nah, jadi semakin kecil jumlah pemesanan kita, maka kita akan semakin sering melakukan order. Kalau kita sering melakukan order, maka biaya pesannya juga akan semakin besar. Ordering cost ini rumusnya adalah S ini biaya pesan untuk satu kali pesan dikalikan dengan frekuensi pemesanan. Dalam satu tahun kita berapa kali sih? 8 kali, 10 kali gitu ya. Nah, frekuensi ini bisa kita peroleh dengan cara membagi antara annual demand tahunan dibagi dengan Q optimal. Ini adalah rumus untuk holding cost dan juga ordering cost tahunan. Kemudian, titik pertemuan antara holding cost dan juga ordering cost, inilah yang menjadi key optimal kita untuk melakukan pemesanan. Karena ketika kita melakukan pemesanan dengan jumlah ini, diharapkan total cost-nya akan menjadi minimum. Terletak di bawah sebelum nantinya dia akan naik kembali. Ya, ini untuk EOQ dasar. Nah, EOQ yang mau kita hitung adalah EOQ dengan diskon. Untuk EOQ dengan diskon, ada 3 efek dari diskon tersebut. Yang pertama yaitu berkurangnya biaya pembelian total dalam 1 tahun. Karena tadi kita dapat diskon, maka harganya berkurang, sehingga biaya pembelian kita juga menurun. Yang kedua, itu adalah meningkatnya biaya simpan. Karena kan kita membelinya dalam jumlah yang lebih besar nih untuk mendapatkan diskon, sehingga biaya simpan tahunannya juga meningkat. Dan yang terakhir, untuk biaya pesan terjadi penurunan. Karena apa? Karena jumlah
tiap pesan kita besar sehingga frekuensi kita menjadi menurun sehingga biaya pesannya menurun. Contoh soal PT Minion memerlukan 150.000 unit material X per tahun untuk kegiatan produksi. Ini annual demand. Diketahui bahwa biaya pesan sebesar 50.000 per pesan, berarti ini S-nya ya. Dan biaya simpan adalah 30% dari harga material. Nah, yang tadi holding cost sama dengan I kali C. Nah, 30% ini adalah I-nya. Nanti C-nya tergantung dari harga barang. Supplier menerapkan harga diskon sesuai dengan jumlah barang yang dibeli. Yang pertama adalah jika pembeliannya kurang dari 1.000 unit, harganya 55.000. Untuk pembelian antara 1.000 sampai 1.999 unit, harganya adalah 50.000. Dan jika pembeliannya adalah 2.000 ke atas, harganya yaitu 45.000. Tentukan jumlah pemesanan optimal dari soal ini. Ini bukunya ya, jadi diadaptasi. Jadi kalau misalkan nanti ada yang juga membaca buku ini mungkin akan ada perbedaan notasi. Kalau di sini biaya B, di sana biaya adalah ongkos gitu. Jadi nggak masalah, tapi inti dari penyelesaiannya itu sama. Nah, ini merupakan flowchart yang ada di dalam buku Pak Senator nih. Flowchart penyelesaiannya dimulai dari inisiasi awal sampai akhir. Nah, mungkin ini agak ribet ya, notasi. Bagi sebagian orang mungkin nggak terlalu ribet karena dia biasa baca, tapi mungkin bagi sebagian yang lain itu agak ribet. Nah, kita akan di video ini kita akan coba untuk mensederhanakan pemahaman karena sebenarnya penyelesaian ini nggak terlalu ribet. Jadi kalau dibaca notasi di buku seperti ini mungkin agak pusing. Kita akan coba menjabarkan satu persatu langkahnya dengan bahasa yang lebih sederhana dan bukan bahasa yang terlalu matematik. Ini adalah flowchart untuk menyelesaikan LOQ dengan diskon quantity versi yang sederhana ya. Oke, kita mulai. Kita inisiasi dulu bahwa kita akan melakukan sebanyak 3 kali perhitungan karena datanya 3. Data 3 ini dapat dari mana? Tadi di soal ada range atau rentang antar diskon. Sudah kita bagi menjadi 3 kategori. Ya, ada yang kurang dari kurang dari 1.000, ada yang 1.000 sampai 1.999 ya Q-nya ya. Kemudian ada yang Q besar sama 2.000. Nah, ada 3 rentang ini. Jadi kita akan mencari Q untuk ketiga rentang ini. Setelah kita inisiasi, kita hitung Q optimalnya menggunakan rumus EOQ dasar 2 dikali D demand annual dikali dengan S biaya pesan dikali dengan I holding cost, tapi ini adalah persentase ya, persentase. Nah, C-nya, C ke I. Kalau kita masih mencarinya itu Q yang pertama ini, nanti kita pakai price yang pertama, yaitu 55.000. Yang kedua di 50.000, yang terakhir di 45.000. Kemudian kita cek apakah key tersebut masuk ke dalam range diskonnya. Misalkan untuk harga, ini contohnya untuk harga di 55.000. Apakah key hasil perhitungannya masuk ke dalam range di bawah 1.000? Jika iya, maka kita akan memakai key tersebut menjadi key 1. Begitu seterusnya, nanti ketika kita pakai range kedua, dia menjadi key 2. Tapi jika tidak, maka kita akan pakai batas dari range diskonnya. Kita akan pakai
1000, misalkan nanti hasil Q-nya itu adalah 1002. Sedangkan harga yang kita masukkan 55.000 untuk range pertama. Nah, maka yang kita pakai bukan 1002, melainkan batasnya, yaitu 999, karena dia kurang dari 1000 ya. Nah, kita lakukan ini untuk ketiga range tersebut, kemudian kita harus hitung biaya totalnya. Biaya total pembelian ditambah dengan biaya pesan tahunan, ditambah dengan biaya simpan tahunan. Nanti akan ada 3 berarti ya, total cost 1, total cost 2, dan total cost 3. Nah, selanjutnya kita akan pilih mana yang menghasilkan total cost paling kecil. Total cost paling kecil ini, itulah nanti kita pilih key optimalnya dan C atau harga yang akan kita jadikan jawaban atau solusi dari soal ini. Diketahui demand annual sama dengan 150.000 unit per tahun. I atau proporsi biaya simpannya adalah 30%. S yaitu biaya pesan adalah 50.000 rupiah per pesan. Holding cost biaya simpan adalah I dikali C. Nah, ini adalah data dari soal. Kemudian ini adalah range diskonnya. Ada 3. Yang pertama, jika pembelian 1 sampai 999, harganya C1-nya adalah ini, 55.000. Jika pembelian dari 1000 sampai 1999, harganya adalah 50.000. Dan yang terakhir, jika pembelian lebih atau sama dari 2000, maka harganya adalah 45.000. C3. Nah, langkah pertama adalah kita hitung untuk C1 Q dengan menggunakan rumus EOQ. Q1 sama dengan akar dari 2 dikali annual demand dikali biaya pesan per I dikali C. Sama dengan akar dari 2 dikali demand annual adalah 150.000 dikali dengan biaya pesannya adalah 50.000. Oke, dibagi dengan I-nya 30% dikali C1. Ya, karena ini Q1 kita cari di rank 1 C1. C1-nya adalah 55.000. Oke, kita coba sama dengan akar dari 2 dikali ini dikali ini dibagi kali harga satunya adalah ini. Oke, inilah Q1-nya. Q1 diperoleh 953 unit. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita cek apakah Q ini masuk ke dalam range harganya. 953 masuk ke dalam range harga antara 1 sampai 999. Karena dia masuk, oke, berarti Q1 kita gunakan untuk Q pada rank harga 55.000. Oke, ini digunakan. Nah, selanjutnya kita akan hitung biaya pembelian, kemudian biaya pesan, dan biaya simpan untuk nantinya kita totalkan menjadi total cost di sini. Yang pertama bisa kita hitung adalah biaya simpan. Biaya simpan mungkin tadi sudah ya langsung dirumus, tapi nggak apa-apa. I kali C sama dengan ini dikali dengan harga yang pertama. Oke. Kemudian kita bisa tentukan frekuensi.
Frekuensi pemesanan. Frekuensi pemesanan tadi rumusnya adalah sama dengan demand annual dibagi dengan Q of demand. Ini dia. Oke, frekuensi adalah 157,32. Nah, sekarang kita akan hitung satu persatu dari biaya pembelian. Satu, biaya pembelian total dalam 1 tahun. Biaya pembelian adalah berapa demand kita dalam 1 tahun, annual demand kita kali dengan harga C1. Berarti 150.000 unit kita kali dengan harganya yaitu di Rp55.000. Biaya pembelian sama dengan ini kita kalikan dengan harga yang pertama. Oke, jadi hasilnya adalah 8.250.000.000 ya. Kita akan lanjut penentuan biaya pesan total dalam 1 tahun. Biaya pesan tahunan sama dengan biaya pesannya per tiap kali pesan kita kali dengan frekuensi. Nah, frekuensi tadi sudah kita cari ya, sama dengan S-nya adalah 50.000 dikali frekuensinya 157,32. Nah, sekarang gini, dalam jumlah pemesanan kan kita nggak mungkin ya pesan cuma setengah, pesan cuma 1/4 kali gitu. Jadi biasanya frekuensi itu di round up, sehingga ini adalah 158. Biaya pesan sama dengan ini dikali dengan round up dari Oke, biaya pesannya adalah di 7.900.000. Yang terakhir untuk ke biaya simpan. Mungkin di sini ya. Biaya simpan. Biaya simpan tadi adalah holding cost dikali dengan biaya simpan tahunan sama dengan holding cost dikali dengan jumlah persediaan rata-rata sama dengan I dikali C dikali Q optimal per 2 sama dengan 30% dikali harganya adalah 55.000 kita kali dengan Q-nya 953 ini dia 953 ya 953 kita bagi 2 sehingga biaya simpannya sama dengan ini dikali dengan harga dikali dengan Q-nya kita ulang ya sama dengan 30% ini kita kali dengan harganya kita kali dengan Q ini dia Q-nya nah tuh kita bagi dengan 2 nah ini dia nilainya di 7.866 berdekatan ya biaya pesan dengan biaya simpan ya karena tadi di grafik kan kelihatan bahwa ketika Q-nya optimal maka nilai biaya pesan dan biaya simpannya akan bersinggungan ya. Oke, sehingga total cost-nya kita jumlahkan ini. Oke, total cost untuk harga 1 dengan Q-nya adalah 953 dan harga 55.000 adalah 8.265.000.000 sekian. Nah, perhitungan ini untuk harga pada range pertama. Selanjutnya, kita akan hitung untuk range berikutnya. Untuk perhitungan range harga kedua, mungkin kita akan bantu dengan Excel aja ya. Kita coba copy ini. Kita pindahkan. Nah, sekarang untuk range kedua bisa terlihat di sini.
bahwa harga kedua adalah 50.000 nih dia. Oke. Jadi ini yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan. Harga 2 adalah 50.000. Nah, untuk biaya simpan berarti sama dengan 30% ini kita kalikan dengan harga. Oke, ini harga 2 ya. Kemudian kita ulang hitung untuk Q2. Q2 sama dengan akar dari 2 dikali demand annualnya ini, oke, dikali dengan biaya pesannya ini, dibagi dengan biaya simpan. Sudah kita kalikan tadi ya. Nah, Q2-nya adalah 1000. Sekarang kita lakukan pengecekan kembali. Apakah Q1000 ini masuk dalam range harga 50.000? Kalau kita lihat di sini, range Q-nya adalah besar sama 1000 ya, sampai dengan 1999. Oke, berarti Q2 1000 ini juga masuk ke dalam range sehingga dapat kita gunakan. Selanjutnya dengan rumus yang sama kita akan hitung frekuensi. Frekuensi sama dengan demand annual ini dibagi dengan Q ya. Ya, frekuensinya sudah pas ya, 150, tidak koma-koma lagi. Kemudian biaya pembeliannya, pembelian tadi adalah sama dengan jumlah ini kita kalikan dengan harganya. Harga 2 adalah 50.000. Nah, bisa dilihat di sini biaya pembelian total untuk harga 1 itu di 8 miliar. Sedangkan biaya pembelian untuk harga 2 itu di 7 miliar. Terlihat penurunannya ya karena harganya lebih murah. Kemudian biaya pesan sama dengan ini biaya pesan 50.000 rupiah per pesan, kita kalikan dengan frekuensi pemesanannya. Oke, biaya pesan ada di 7.500.000. Selanjutnya adalah biaya simpan. Biaya simpan sama dengan, ini biaya pesan dan biaya simpannya tahunan ya. Biaya simpan sama dengan ini dikali dengan jumlah rata-rata persediaan. Q dibagi 2. Oke, ini sama. Biaya pesan dan biaya simpannya sama persis karena kita tidak ada round up di frekuensi. Kemudian kita hitung kembali totalnya. Ini adalah total biaya, total cost untuk range harga kedua. Kita akan lanjutkan untuk range harga ketiga. Kita copy kembali saja. Oke. Harga ketiga. Harga ketiga itu ada di 45.000. 45.000. Sekarang kita ulang lagi perhitungannya. Biaya simpan sama dengan 30% ini kita kali dengan harga. Oke. Biaya simpannya menurun ya, semakin harganya turun dia semakin murah. Kita cari Q3 dengan menggunakan economic order quantity sama dengan akar dari 2 dikali demand, oke, dikali dengan biaya pesan dibagi dengan biaya simpan. Nah, sekarang kita cek apakah Q3 ini masuk ke dalam range. Range-nya adalah Q harus besar sama dari 2.000, boleh 2001, 2002 dan seterusnya. Ternyata Q ini berada di luar range, tidak masuk ke dalam range yang besar sama 2.000. Sehingga apa yang kita lakukan? Maka kita akan menggunakan batas range diskon ini. Sehingga Q3 yang kita gunakan sama dengan 2.000. Ya.
Kenapa tadi 2000? Karena ki hasil perhitungannya tidak masuk ke dalam range harga diskon di 45.000 ini. Nah, jadi kita akan menggunakan ki 3-nya sebanyak 2000. Oke, sekarang kita akan lanjutkan perhitungan sama seperti sebelum-sebelumnya. Frekuensi sama dengan demand anual dibagi dengan maaf 2000 ya, dibagi dengan 2000. Nah, ini dia. Ini adalah frekuensi pemesanannya ketika kita mau mendapatkan harga 45.000 per unit. Kita ulang lagi perhitungannya atau kita pakai saja ini. Bisa pakai. Oke, ini adalah perhitungannya. Untuk biaya pembelian itu adalah demand anual dikali dengan 45.000. Untuk biaya pesan itu dari pengalian antara biaya pesan per pesan dikali dengan frekuensi pesannya 75 kali, dan yang terakhir adalah biaya simpan. Biaya simpannya itu 13.500 kita kali dengan Ki dibagi 2. Nah, ini Ki dibagi 2-nya masih harus kita sesuaikan. 2.000 dibagi 2. Nah, ini dia. Ini adalah biaya simpannya. Sehingga total cost-nya adalah di 6.700.000.000 sekian. Jadi, kesimpulannya adalah dari 3 range ini dan 3 harga ini, yang menghasilkan total cost paling rendah adalah range harga ketiga, yaitu dengan Ki 2000. Bisa lihat di sini, ketika Ki optimal yang kita gunakan, maka biaya pesan dan biaya simpannya sama atau berdekatan. Untuk harga kedua sama persis. Kenapa? Karena kita tidak melakukan pembulatan di frekuensi. Sedangkan untuk frekuensi yang di Q1 kita lakukan pembulatan dari 157, menjadi 158 sehingga ada perbedaan sedikit di sini. Nah, untuk pilihan kita yang optimal, biaya pesan dan biaya simpannya justru terpaut jauh. Hal ini kenapa? Karena Ki ini bukan hasil dari perhitungan EOQ, sehingga nilainya bukan optimal seperti ini. Bukan nilai di mana biaya pesan dan simpan bertemu. Tadi kan ini hasil 1054, tapi karena tidak masuk range, akhirnya kita gunakan batas dari si rank dengan harga diskon. Mungkin kalau untuk ini dia berada di sini Q-nya jumlahnya 2000. Jadi ordering biaya pesannya rendah, namun biaya simpannya cukup tinggi. Tapi ketika kita hitung total cost-nya, ternyata dia bisa memberikan nilai yang paling rendah. Kenapa? Karena harga diskonnya cukup menjanjikan. Sehingga biaya pembeliannya sangat turun. Dari 8 miliar, turun ke 7 miliar, ini turun ke 6.000. Begitu. Jadi kesimpulannya, untuk contoh soal EOQ diskon, Ki optimal yang kita pakai adalah 2000 unit dengan harga diskon yang kita peroleh harganya adalah Rp45.000 per unit. Oke, ini dia langkah-langkah penyelesaian soal ketika EOQ-nya ada pilihan diskon. Semoga video ini bisa bermanfaat.